Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-20. Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-20, di bawah satu perikop kembalinya ke-70 murid. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Lukas pasal 10 ini merupakan bagian yang dicatat oleh Lukas menjelang akhir pelayanan Yesus di dunia. Sebelum dia melakukan perjalanan terakhirnya ke Yerusalem dan mati di atas kayu salib. Dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20 ini, ada perintah daripada Tuhan Yesus kepada ke-70 murid di ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-9. Dan di ayatnya yang ke-17 sampai ke-20, Lukas menulis tentang kembalinya para murid yang diutus oleh Tuhan untuk pergi memberitakan dengan berpasang-pasangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah melaksanakan perintah itu, ke-70 orang itu kembali dengan sukacita dan berkata, Tuhan, bahkan setan-setan pun tunduk kepada kami atas nama-Mu. Yesus pun bersukacita dengan murid-muridnya yang setia itu dan mengatakan, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ada beberapa makna dari ungkapan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, Yesus bersaksi tentang kebenaran bahwa iblis itu adalah nyata dan ia sangat berbahaya. Iblis merupakan malaikat yang jatuh dari surga ketika dia memberontak melawan Tuhan. Dan iblis melanjutkan pemberontakan itu ketika dia mencoba untuk menghancurkan sebanyak mungkin orang dengan cara membawa mereka menjauh dari Yesus. Yang kedua, Yesus ingin memberitahu para murid sepanjang masa bahwa dimanapun dan kapanpun namanya diberitakan, maka iblis akan jatuh dari kekuasaannya. Ia akan kehilangan kendali dan ia pasti akan dikalahkan. Namun demikian, janganlah bersukacita dalam hal-hal ini, yaitu bahwa roh-roh jahat itu takluk kepada para murid. Tetapi demikianlah Yesus mengatakan, bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Dengan kata lain, Yesus mengingatkan mereka bahwa pekerjaan yang telah diberikan Yesus kepada para murid untuk dilakukan, termasuk pemberian wewenang atau kuasa untuk mengalahkan dan mengusir setan dan roh-roh jahatnya dengan memberitakan Injil, semua murid menjadi terkenal dengan keberhasilan tersebut
dan mereka pun terlena. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan bahwa mereka harus mengetahui bahwa ada tempat yang lebih baik bagi mereka untuk menemukan kebahagiaan mereka, yaitu di sorga. Dan tidak dapat dibandingkan dengan kemenangan mereka terhadap roh-roh jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian firman Tuhan ini sudah seharusnya memotivasi kita. Sebab dikatakan oleh Lukas bahwa Tuhan senang ketika setiap murid-muridnya yang dengan setia menjalankan panggilan Tuhannya dapat melakukan tugas dan panggilannya dengan baik. Oleh sebab itu, sukacita terbesar di dalam hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan adalah ketika kita melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita yang didasarkan pada pengetahuan kita bahwa Tuhan memanggil kita di dalam pekerjaan kita tersebut. Maka kita harus melakukan setiap tugas dan panggilan Tuhan itu dengan bekerja sebaik-baiknya untuk kemuliaan kerajaan Allah. Dan ketahuilah bahwa Yesus pun pasti akan bersukacita bersama dengan kita ketika kita melakukan setiap tugas dan panggilan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini, yang juga mengajarkan kami untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab dari panggilan Tuhan dengan sebaik-baiknya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas mereka, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom,